Kalian itu luar biasa guys. Terima kasih banyak atas subscribe-nya 4850. Nice. Wow, luar biasa. Di video kali ini gue bakalan membahas tentang kerja sampingan di kapal pesiar. Mungkin para calon crew member, mungkin kalian belum tahu ini apa kerja sampingan yang kalian bisa lakukan di kapal pesiar. Yang pertama itu yang pastinya gue itu bakalan membahas yang ada di housekeeping dulu ya. Yang ada di housekeeping dulu. Ini adalah salah satu contoh postingan atau postingan lowongan yang ada di kapal pesiar di bagian housekeeping guys. Kalau kalian perhatikan di sini itu ada dua lowongan pekerjaan untuk menambahkan pundi-pundi penghasilan kalian di kapal pesiar. Nah, pastinya itu para kru member ingin mendapatkan uang lebih, bukan? Pastinya. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan uang lebih ya kalian diam aja, tidur nyenyak itu ya, sama bantal atau jakul juga boleh. Mani godoh apa nah? Nah, di sini buat kalian yang ingin bekerja keras, bekerja keras ingin mendapatkan uang pundi-pundi lebih, di sini Upawiye bakalan bahas dua pekerjaan ini ya yang ada di perusahaannya Upawiye dulu. Yang pertama itu ada Lagit Housekeeping Support guys. Nah, kalau kalian lihat jamnya ini dimulai dari jam 22.30 sampai jam 1.30. Ini biasanya yang bisa itu yang kerja dari pagi sampai malam. Kalau yang kerja malam ya nggak bisa. Ini nggak bisa ya, yang kalau kerja malam nggak bisa melakukan kerja sampingan atau side job ya. Dan ini itu dihargai seharga $30 selama 3 jam ya. Selama 3 jam lumayan banget kalau kalian konversikan ke dalam rupiah sekitaran 400 sampai 500 ribu lah ya, sekitaran begitu kalau kalian kalikan ya. Nah, ini ngapain aja sih yang Lagit Housekeeping Support ini? Nah, Lagit Housekeeping Support ini biasanya itu mereka itu mengatur koper-koper yang bakalan keluar besok hari. Kalian bisa lihat di sini the night before boarding day. Nah, boarding day itu pergantian tamu ya guys. Tamu yang lama keluar, tamu yang baru masuk. Jadi tamu yang lama itu keluar besoknya. Sebelum besoknya kita harus mempersiapkan koper-koper mereka yang ada di depan kamarnya ya. Di depan kamarnya kita harus mempersiapkan itu. Kita harus mengecek itu maksudnya ya. Mengecek itu dan kita harus mengaturnya dan taruh di bawah. Itu kan kamarnya ada di atas. Nah, kita itu sebagai kru member yang ingin mendapatkan uang lebih, kita harus mengambil koper itu. Biasanya sih bergrup ya. Ada yang tugas di atas, ada yang tugas di bawah, ada yang mengatur kopernya. Dan yang di atas itu biasanya mereka mengambil semua koper yang ada di depan kamar tamu dan taruhnya di landing dan dikirim ke bawah memakai elevator ya. Memakai elevator, dan petugas yang ada di bawah itu, teman-teman kita, mereka itu bakalan mengatur menaruh di troli sesuai dengan nomor yang ada di koper itu ya guys. Jadi masing-masing koper itu ada nomornya. Jadi kalian itu jangan sembarangan naruh, asal naruh gitu loh ya. Asal naruh koper-koper yang kalian dapatkan dari elevator. Jadi kalian harus atur, misalnya koper ini nomor 1, kumpulin jadi satu di troli masing-masing itu. Di troli-troli itu ada nomornya. Kenapa begitu? Karena kalau di luar itu biar tamunya itu tidak bingung mencarinya, atau petugas yang ada di luar itu tidak bingung mencarinya, dan semuanya berjalan mulus. Kalau kalian campur, nanti semuanya ambiar guys. Mereka itu pada komplain yang di luar gitu loh ya. Jadi begitulah. Hampir jatuh ya. Jadi begitulah sistem untuk Lagit Housekeeping Support. Buat kalian yang kurus atau kalian tidak ada tenaga untuk mengangkat koper, kalian itu harus perhatikan teknik untuk mengangkat koper itu. Sebenarnya ada tekniknya. Kalau teknik itu kalian sudah gunakan tapi kalian masih tidak kuat untuk mengangkat, kalian harus memanggil partner kalian. Kita itu memanggilnya itu biasanya dari pekerjaan itu safety first ya. Safety first, keamanan yang utama. Kalau itu tidak aman buat kalian, kalian harus ngomong, speak up ya, speak up gitu loh ya sama teman kalian. Hey, help me, please help this Lagit because heavy. Bilang aja gitu ya, seperti itulah. Jadi seperti itulah bahasanya ya.
Harus ada please-nya ya, karena please itu sopan. Kalau nggak bilang please, mungkin teman kalian bakalan anjir ini udah nggak bilang please, berat lagi, asu bilang gitu nanti. Jadi seperti itulah ya. Kalian harus minta bantuan kepada mereka. Dan biasanya ini pagi banget selesainya ya. Kadang jam setengah, kadang on time, kadang telat dikit. Jadi tidak tentu ya, masing-masing kapal itu tidak tentu, tergantung jumlah koper yang ada di kapal itu. Kalau banyak ya kalian mungkin selesainya itu telat, tergantung kecepatan dari para teman-teman kalian itu, karena banyak banget yang ikut di dalam Lagit housekeeping spot ini, lumayan banyak banget. Itulah salah satu contoh side job ya, Lagit housekeeping spot. Semoga kalian paham ya dengan side job itu. Dan yang kedua ini ada boarding day housekeeping spot. Boarding day housekeeping spot. Nah, kerjaan sampingan ini kalian lakukan di pas hari pergantian tamu, guys. Jamnya kalian bisa lihat di sini, dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Every turn around day. Jadi turn around day itu pergantian tamu di hari itu. Ya, remember you should be in Kronos during the support team duties. Itu artinya kalian harus posisi dalam absen kalau kalian melakukan kerja sampingan. Kenapa begitu ya? Karena kalau terjadi apa-apa kepada kalian, tiba-tiba kalian nggak Kronos, perusahaan tidak bakalan tanggung jawab kalau kalian terjadi apa-apa. Misalnya kesleo atau kesleo sih nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya tangan kalian patah atau kalian luka atau kalian jatuh ya, jadi kalian itu harus dalam keadaan absen kalau kalian melakukan kerja sampingan. Oke, semoga paham ya. Dan jamnya jam 8 sampai jam 11 siang. Biasanya kalau kalian melakukan 2 side job itu, sebelum kalian melakukan itu kalian sudah dikasih pengarahan sebelumnya. Jadi ada istilahnya tuh meeting point. Kalian ditentukan meetingnya tuh di mana, kalian dikasih arahan, tugas-tugas kalian itu seperti ini ya. Kamar-kamar yang kalian harus, misalnya di boarding day ya, di boarding day housekeeping spot, kamar-kamar yang kalian harus bersihkan itu kamar ini, nanti dikasih list biasanya gitu loh ya. Dan apain sih kalian ini di boarding day housekeeping spot ini? Yang jelas itu kalian harus membersihkan kamar tamu. Dalam artian membersihkan kamar tamu itu kalian cuma men-stripping doang. Ada sekitaran biasanya 30 sampai 40 kamar. Kalian men-stripping doang. Stripping itu apa sih? Stripping itu kalau di istilah di kapal pesiar itu adalah kalian itu mengambil linen itu spray ya, spray seperti sarung bantal. Kalian itu ambil itu, keluarin dan taruh di karung. Kalau linen itu biasanya di tempat hijau. Tempat hijau. Di tempat hijau ya. Hampir lupa. Tempat hijau, dan yang buat towel yang kotor itu di yang merah. Karung yang warna merah kalian masukkan di sana biasanya ya. Ya emang begitu sih, bukan biasanya ya, emang begitu, harus di sana biar terorganisasi, biar anak laundry itu nyucinya itu gampang. Jadi teratur ya, towel aja, linen aja, jadi seperti itu. Dan sampahnya juga kalian buang ke tempat sampah. Nanti kalian biasanya dikasih plastik. Jadi lumayan banget ya, apalagi kalian awal-awal melakukan pekerjaan ini. Sumpah bingung banget. Dulu Upowi pernah melakukan pekerjaan ini pertama kali. Itu Upowi masih di dapur pertama kali, dan ada yang lupa sampah, Upowi lupa buang. Sampai gue dicari sama supervisor. Kalau nggak salah itu sempat di Radiant of the Seas ya, kapal Radiant of the Seas, kapal pertamanya Upowi. Jadi Upowi itu lupa mengambil sampah setelah stripping, setelah membersihkan semua kamar. Upowi lupa membuang sampahnya karena sumpah bingung banget guys, sumpah bingung banget. Gue nggak tahu nomor kamarnya itu, gue bingung guys, sumpah bingung banget. Jadi kalian itu harus benar-benar paham dulu sebelum kalian mengambil pekerjaan itu ya, biar kalian itu tidak bingung. Atau kalian sempat lah dulu main ke sana dengan pakaian yang rapi. Oh ternyata begini di starboard side itu di kanan ya, sebelah kanan kapal besar. Oh ternyata begini, nomornya ini aja. Kalau di port side itu sebelah kiri dari kapal pesiar. Oh ternyata nomornya ada begini doang. Sebenarnya sih gampang untuk membedakannya. Biasanya yang genap ada di kanan, yang ganjil ada di kiri. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau nggak salah ya, biasanya
Biasanya seperti itu ya. Saya ingat Opoy karena Opoy udah hampir lupa. Jadi seperti itu ya tekniknya untuk mengingat nomor kamar. Dan pekerjaan ini kalian benar-benar harus cepat ya, gercep biar anak state room attendant itu bisa membuat kamarnya. Jadi anak state room attendant itu atau tukang bersih-bersih kamar itu bisa membuat kasurnya, bisa membersihkan toiletnya dengan cepat juga, karena di sini tamunya bakalan datang itu sekitaran jam 2 siang, tergantung nanti aturan di masing-masing kapal. Biasanya jam 1, ada yang jam 2, kadang kalau telat nyampe kapalnya kadang jam 5, itu tergantung. Biasanya sih jam 1 sampai jam 2 itu ya, 1 antara 2 itu biasanya siang ya, 1 sampai jam 2 siang. Dan ini benar-benar kalian memerlukan tenaga yang ekstra karena kalian stripping semua, bukan semua ya, 40 sampai 30 kamar sendirian ya, buang sampah juga sendirian, jadi semuanya sendirian ya guys. Itu 2 contoh kerja sampingan yang ada di housekeeping. Bagaimana untuk gaji dari kerja sampingan ini? Nanti kalian pasti mendapatkannya ketika kalian gajian. Biasanya ya guys, pekerjaan ini ada setiap cruise sekali. Kalau di kapal pesiar itu satu cruise itu 7 hari, berarti 1 minggu itu sekali doang ada beginian ya. Tidak setiap hari, 1 minggu sekali doang. Kalau di kapal pesiar itu satu cruise-nya itu 5 hari. 5 hari satu cruise itu dalam artian liburan tamunya selama 5 hari. Itu artinya selama 5 hari kalian cuma melakukan sekali doang. Dan kalau kalian ingin tertarik di dalam kerja sampingan ini, kalian bisa menelpon asisten housekeepingnya. Atau kalian cari-cari aja lah di sana di office-nya housekeeping kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan lebih ya. Jadi seperti itu kerja sampingan yang ada di housekeeping yang Opoy tahu. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa guys subscribe. Thank you so much. Bye bye.